Sejarah munculnya filsafat Helenisme. Pengertian Helenisme. Helenisme diambil dari bahasa Yunani kuno, Helenizen, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Helenisme secara klasik yaitu kebudayaan Yunani yang berkembang pada abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Helenisme secara umum istilah yang menunjukkan kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Lama periode ini kurang lebih 300 tahun, yaitu mulai 323 sebelum Masehi, yaitu masa Alexander Agung atau meninggalnya Aristoteles, hingga 20 sebelum Masehi. Helenisme ditandai dengan fakta bahwa perbatasan antara berbagai negara dan kebudayaan menjadi hilang. Kebudayaan yang berbeda yang ada di zaman ini melebur menjadi satu, yang menumpang gagasan-gagasan agama, politik, dan ilmu pengetahuan. Helenisme dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Helenisme dan fase Helenisme Romawi. Fase Helenisme adalah fase yang ketika pemikiran filsafat hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani. Adapun fase Helenisme Romawi ialah fase yang datang sesudah fase Helenisme dan meliputi semua pemikiran filsafat yang ada pada masa kerajaan Romawi yang ikut serta membicarakan peninggalan pikiran Yunani, antara lain pemikiran Romawi di barat dan timur yang ada di Mesir dan di Syria. Fase ini dimulai dari akhir abad ke-4 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-6 Masehi di Bizantium dan Roma. Aliran-aliran Helenisme Romawi. Pada fase Helenisme Romawi, meskipun keseluruhan masa Helenisme Romawi mempunyai corak yang sama, apabila mengingat perkembangannya maka dapat dibagi menjadi 3 masa, dan tiap-tiap masa mempunyai corak tersendiri. Pada masa pertama, dimulai dari 4 abad sebelum Masehi, aliran-aliran yang terdapat di dalamnya ialah: yang pertama, aliran Stoa atau Ar-Riwaqiyah dengan Zeno sebagai pendirinya, berdiri pada tahun 366 sampai 264 sebelum Masehi. Ia mengajarkan agar manusia jangan sampai bisa digerakkan oleh kegembiraan atau kesedihan, jadi tahan diri dalam menghadapinya dan menyerahkan diri tanpa syarat kepada sesuatu keharusan yang tidak bisa ditolak dan yang menguasai segala sesuatu. Yang kedua, aliran Epicure dengan Epicurus sebagai pendirinya pada tahun 341 sampai 271 sebelum Masehi. Aliran ini mengajarkan bahwa kebahagiaan manusia merupakan tujuan utama. Yang ketiga, aliran skeptis atau ragu-ragu dengan Pairi pada tahun 360 sampai 270 sebelum Masehi. Aliran skeptis mengajarkan bahwa untuk sampai pada kebenarannya, manusia harus percaya dulu bahwa segala sesuatu itu tidak benar, kecuali sesudah dapat dibuktikan kebenarannya. Ajaran lain ialah bahwa pengetahuan manusia adalah tidak akan sampai pada kebenaran, atau dengan perkataan lain mengingkari kebenaran mutlak atau objektif. Yang keempat, aliran elektika pertama atau aliran seleksi, suatu kecenderungan umum yang mengambil berbagai unsur filsafat dari aliran-aliran lain tanpa berhasil mencapai suatu pemikiran yang sungguh-sungguh. Pada masa kedua, dimulai dari pertengahan abad sebelum Masehi sampai pertengahan abad ketiga Masehi. Masa kedua memiliki corak dan karakter pemikiran pada tahap ini adalah upaya seleksi dan penggabungan, yaitu memilih beberapa filsafat kuno dan menggabungkan pikiran-pikiran itu pada satu pihak. Aliran ini terkenal dengan adanya ulasan-ulasan ilmiah terhadap kajian filosofi Yunani. Aliran yang terdapat pada fase ini adalah: yang pertama, aliran Paripateki terakhir. Yang kedua, aliran Stoa baru, yaitu aliran yang melanjutkan ajaran Zeno. Cleanthes dari Ases pengganti langsung dari Zeno. Setelah Cleanthes, pimpinan Stoa baru diganti Chrysippus pada tahun 280 sampai 207 Masehi. Sebelum Masehi, Chrysippus membuat logika menjadi fundamentatif. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah seperti suatu taman bunga di mana logika merupakan dinding pagar, ilmu fisika menjadi tanamannya, dan etika menjadi buahnya. Yang ketiga, aliran Epicure baru. Yang keempat, aliran Pythagoras, dan yang kelima adalah aliran filsafat Yahudi dan Plato. Masa ketiga dimulai dari abad ketiga Masehi sampai pertengahan abad ke-6 Masehi di Bizantium dan Roma.
atau sampai pertengahan abad ke-7 atau ke-8 dan di Iskandariyah dan Timur Dekat atau Asia Kecil. Pada masa ketiga ini kita mengenal aliran-aliran Neoplatonisme, Iskandariyah dan filsafat di Asia Kecil yang terdapat di Antioquia, Haran, Roha, dan Nisibis. Aliran-aliran ini merupakan kegiatan terakhir menjelang timbulnya aliran Baghdad, yaitu aliran filsafat Islam. Neoplatonisme di mana Plotinus sebagai tokohnya. Filsafat ini muncul kurang lebih 5 abad sesudah Aristoteles meninggal dunia. Filsafat Neoplatonisme merupakan perpaduan antara filsafat Plato, ide kebaikan tertinggi, dengan diberi penekanan kepada upaya pencarian pengalaman batiniah untuk menuju ke kesatuan Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran Plotinus berfokus pada 3 kajian, yaitu Tuhan, the One, akal, intelek, jiwa, soul. Tuhan adalah sumber wujud emansi. Dia merupakan objek yang tak terpahami dan semua bergerak memujanya. Tuhan dan materi adalah 2 kurup utama alam semesta. Tuhan sebagai kekuatan aktif dan alam sebagai penerima pasif. Materi tidak mempunyai realitas hakiki atau mukmin al-wujud dengan sendirinya, dan hanya ada satu prinsip tertinggi, yaitu Tuhan, wajib al-wujud. Tuhan adalah satu dan dia tidak terbagi-bagi. Yang kedua, aliran Iskandariyah mempunyai corak tersendiri yang lain dari aliran Neoplatonisme. Meskipun aliran tersebut memberikan usulan terhadapnya, perhatian aliran Iskandariyah lebih banyak ditujukan kepada lapangan eksakta seperti matematik, fisika, daripada kepada metafisika. Di antara aliran-aliran filsafat dari masa ketiga, Neoplatonisme lah yang paling banyak pengaruhnya terhadap filsafat Islam. Aliran Neoplatonisme merupakan rangkaian terakhir atau rangkaian sebelum terakhir dari fase Helenisme Romawi, yaitu fase mengulang yang lama dan bukan fase pencipta yang baru. Neoplatonisme ini juga masih berkisar pada filsafat Yunani, tasawuf timur yang meramu dari masa filsafat Yunani serta menggabungkannya. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat ciri-ciri filsafat Yunani yang kadang-kadang bertentangan agama-agama langit, yaitu agama Yahudi dan agama Masehi. Karena dasar filsafat tersebut ialah kepercayaan rakyat yang mempercayai sumber kekuasaan yang banyak. Karena sistem pilihan ini pula, di dalam Neoplatonisme terdapat unsur-unsur Platoisme, Pythagoras, Aristoteles, Stoa, dan manusia, religiusitas, dan keberhalaan. Setelah tadi menyimak materi tentang aliran Helenisme Romawi, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Helenisme Romawi. Yang pertama yaitu Epikuros. Beliau merupakan seorang filsuf pada masa Yunani kuno yang lahir pada tahun 341 sebelum Masehi di Samos, Athena. Beliau merupakan seorang pendiri dari aliran Epikureanisme. Epikuros beraliran empirisme seperti Aristoteles karena beliau percaya bahwa indera adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan di dunia. Tentang gagasan untuk mewujudkan kehidupan yang tenang dan bahagia berupa perpaduan antara antaraksia atau ketidakadaan, ketakutan, kegelisahan ataupun kecemasan dengan aponia atau ketiadaan rasa sakit. Di samping itu, gagasan Epikuros mengenai atom berbeda dengan Demokritos, karena Epikuros mengajarkan mengenai penyimpangan atom. Atom-atom dapat menyimpang dari arah yang seharusnya dilalui, dan proses inilah yang menghasilkan kehendak bebas pada diri manusia. Pokok ajaran Epikuros yaitu bagaimana agar manusia itu dalam hidupnya bahagia. Epikuros mengemukakan bahwa agar manusia dapat dalam hidupnya bahagia, terlebih dahulu harus memperoleh ketenangan jiwa. Jadi apabila manusia dapat menghilangkan rasa ketakutannya, maka manusia akan memperoleh ketenangan jiwa yang selanjutnya akan memperoleh kebahagiaan. Selanjutnya yaitu Zeno, seorang filsuf Yunani yang lahir tahun 334 sebelum Masehi, merupakan seorang pendiri dari aliran Stoa. Ajarannya mempunyai persamaan dengan Epikuros, yaitu bagaimana manusia dalam hidupnya dapat bahagia. Akan tetapi, untuk mencapai kebahagiaan tersebut, manusia harus harmoni terhadap dunia atau alam dan harmoni dengan dirinya sendiri. Untuk mencapai harmoni dengan dunia atau alam,
Manusia terlebih dahulu harus harmoni dengan dirinya sendiri. Para pengikut ajaran Zeno disebut Zenonians. Untuk karya-karyanya yaitu On Universe, On Substance, On Vision, On Life That Accords with Nature, On Impulse, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu Pire. Beliau merupakan seorang filsuf pada masa Yunani kuno yang lahir pada tahun 360 sebelum Masehi di Elis, Yunani. Beliau merupakan pendiri dari aliran skeptisisme. Minat utamanya yaitu epistemologi yang merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Kemudian metafisika yang merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Dan etika yang merupakan sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Yang selanjutnya yaitu Plotinus, merupakan seorang filsuf pada masa Yunani kuno yang lahir pada tahun 205 Masehi di Lycopolis, Mesir. Beliau merupakan salah satu pendiri dari Neoplatonisme. Ajarannya yaitu asas yang menguasai segala sesuatu adalah satu. Tuhan dianggap sebagai kebahagiaan tertinggi dan sekaligus menjadi tujuan semua kehendak. Konsep yang digunakan oleh Plotinus yaitu yang esa. Semua yang ada berasal dari dan menuju kepada yang esa. Ia adalah tujuan segala sesuatu. Dalam menjelaskan proses berasal dan menuju kepada yang esa. Selanjutnya, konsep emanisasi Plotinus. Beliau mengatakan bahwa tidak ada dua hal yang bertentangan. Seperti contoh padanya A. Alam ini terjadi dari yang melimpah, yang itu tetap menjadi bagian dari yang melimpah itu, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu Ammonius Saccas. Beliau merupakan filsuf dari masa filsafat kuno yang lahir pada tahun 175 Masehi di Alexandria, Mesir. Beliau merupakan salah satu pendiri aliran Neoplatonisme bersama Plotinus. Ia dikenal sebagai guru Plotinus. Ia mengajarkannya selama 11 tahun dari 232 sampai 243. Ia merupakan pengaruh terbesar terhadap Plotinus dalam mengembangkan Neoplatonisme. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Hilal. Berakhirnya masa kejayaan Helenisme. Setelah kematian Alexander, ada upaya untuk mempertahankan kesatuan imperiumnya. Namun, terjadi perang saudara dalam pemerintahan setelahnya, yang kemudian terpecah menjadi dua, yaitu dinasti Ptolemeus dan Seleucid, atau sebutan bagi dinasti Seleucus, di mana keduanya tak mampu melanjutkan upaya Alexander untuk melakukan pembaruan antara bangsa Yunani dan Barbar. Dan mereka mendirikan tirani militer yang pertama-tama dilandaskan pada kekuatan pasukan Makedonia yang berada di pihaknya masing-masing, diperkuat oleh serdadu bayaran dari Yunani. Beberapa peninggalan yang dapat dilihat sesudah keruntuhan Helenisme diantaranya adalah: yang pertama, sebelum timbulnya masa Helenisme, pikiran masyarakat Yunani hanya terbatas pada cerita-cerita agama yang dibawa oleh para agamawan. Mereka hanya menelan mentah semua yang diajarkan oleh pendeta itu tanpa memikirkan apakah itu benar atau tidak. Setelah masuk pada masa Helenisme, mulailah timbul pemikir atau filosof-filosof yang mempertanyakan hal itu. Mereka lalu membagi hal yang bersifat gaib
dan yang bersifat real. Namun sayangnya mereka belum mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu siapakah yang awal. Kemudian yang kedua, Mesopotamia maupun wilayah barat yang lebih jauh, bahasa Yunani menjadi bahasa sastra dan kebudayaan, dan tetap demikian sampai saatnya ditaklukkan oleh dunia Islam. Kemudian yang selanjutnya, berdirinya kota Alexandria sebagai keberhasilan paling gemilang pada abad ketiga sebelum Masehi, yang menjadi pusat perkembangan matematika dan tetap demikian hingga masa keruntuhan Romawi. Kemudian yang keempat, filsafat Yunani zaman Helenis telah mempengaruhi perumusan teologi Kristen. Dan bukan hanya filsafatnya, tetapi juga kesusastraan, seni rupa, dan arsitektur Helenisme, serta telah memberikan inspirasi semenjak Renaissance bagi kebudayaan Barat modern.